Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai biografi Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka. Hamka, bernama lengkap Haji Abdul Malik Karim Amrullah, adalah seorang ulama, sastrawan, dan intelektual muslim terkemuka asal Indonesia. Ia lahir pada 17 Februari 1908 di Maninjau, Sumatera Barat, dan wafat pada 24 Juli 1981 di Jakarta. Hamka dikenal luas sebagai seorang penulis produktif yang menghasilkan berbagai karya dalam bidang sastra, agama, dan juga filsafat. Beberapa karya terkenalnya termasuk novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dan Di Bawah Lindungan Ka'bah. Selain itu, Hamka juga aktif menulis tafsir Al-Quran, di antaranya yang terkenal adalah Tafsir Al-Azhar. Selain sebagai penulis, Hamka juga aktif dalam dunia politik dan pendidikan. Ia pernah menjadi anggota Dewan Konstituante serta Rektor Perguruan Tinggi Islam di Jakarta. Hamka juga dikenal sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI pertama. Sebagai seorang ulama, Hamka dikenal dengan pandangan-pandangan moderatnya dan kontribusinya dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam di Indonesia. Karya-karyanya terus memberikan pengaruh besar dalam dunia sastra dan keagamaan di Indonesia hingga kini. Yang selanjutnya yakni mengenai pemikiran Hamka. Hamka memiliki pemikiran yang kaya dan beragam, mencakup bidang keagamaan, sosial, dan juga politik. Yang pertama yakni mengenai moderasi dalam Islam. Hamka adalah pendukung kuat moderasi dalam beragama. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek spiritual dan rasional dalam Islam. Hamka percaya bahwa Islam harus dipraktikkan dengan bijaksana dan tidak ekstrim. Yang kedua yakni tafsir Al-Quran. Dalam tafsir Al-Azhar, Hamka menekankan pentingnya memahami Al-Quran secara kontekstual. Ia berusaha menjelaskan ajaran-ajaran Al-Quran dengan cara yang relevan dengan kehidupan modern sambil tetap setia pada teks asli. Yang ketiga, nilai-nilai kemanusiaan. Hamka sangat menekankan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam, seperti keadilan, kesetaraan, dan kasih sayang. Ia percaya bahwa ajaran Islam harus menginspirasi umat untuk memperjuangkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi semua. Yakni mengenai pembaharuan hukum menurut Hamka. Hamka adalah seorang tokoh yang berpengaruh dalam pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Pemikiran dan pendekatannya terhadap hukum Islam mencerminkan komitmennya untuk menjadikan hukum Islam relevan dengan konteks modern. Yang pertama yakni kontekstualisasi hukum Islam. Hamka menekankan pentingnya memahami dan menerapkan hukum Islam dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan historis. Ia percaya bahwa hukum Islam harus fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar agama. Yang kedua yakni ijtihad. Hamka mendorong praktik ijtihad atau penafsiran hukum Islam yang independen untuk menjawab isu-isu kontemporer yang tidak ditemukan dalam teks klasik. Ia percaya bahwa pintu ijtihad harus tetap terbuka agar hukum Islam dapat terus berkembang dan memberikan solusi yang relevan. Yang ketiga, keadilan sosial. Salah satu fokus utama Hamka dalam pembaharuan hukum adalah keadilan sosial. Ia berpendapat bahwa hukum Islam harus berfungsi untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi mereka yang lemah dan terpinggirkan. Yang keempat, peran ulama dan cendekiawan. Hamka menekankan peran penting ulama dan cendekiawan dalam mengembangkan hukum Islam. Ia mendorong mereka untuk terus belajar dan mengkaji berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu sosial dan humaniora, untuk memperkaya pemahaman mereka tentang hukum Islam. Yang kelima, tentang kesetaraan gender. Hamka juga memperjuangkan hak-hak perempuan dalam Islam. Meskipun pandangannya mungkin tidak sepenuhnya progresif menurut standar modern, ia berusaha untuk mempromosikan interpretasi yang lebih inklusif dan adil terhadap perempuan dalam hukum Islam. Yang keenam atau terakhir, sinergi dengan hukum nasional. Hamka mendukung integrasi nilai-nilai Islam dengan hukum nasional Indonesia. Ia percaya bahwa hukum Islam dapat berkontribusi pada pembentukan sistem hukum nasional yang lebih adil dan beradab. Oke, untuk selanjutnya yaitu Harun Nasution. Biografi Harun Nasution
yaitu seorang tokoh terkemuka dalam pemikiran Islam modern di Indonesia. Ia lahir tanggal 23 September 1919 di Pemantang, Siantar, Sumatera Utara. Ia dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat beragama dan memiliki minat yang dalam terhadap ilmu pengetahuan dan agama. Salah satu karya paling penting Harun Nasution yaitu Islam in Perspective, atau dalam arti Indonesia yaitu Islam ditinjau dari berbagai aspek. Yang ditemukan pada tahun 1966. Pemikirannya yang kritis dan progresif membuatnya menjadi salah satu tokoh yang berpengaruh dalam pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia. Ia meninggal dunia pada tanggal 26 September 1998 di Jakarta. Namun warisan dalam pemikiran Islam terus dihargai dan dipelajari hingga saat ini. Untuk Harun Nasution sendiri, yaitu seorang penulis produktif yang menghasilkan banyak karya ilmiah dalam bentuk buku, artikel, dan makalah. Beberapa karya pentingnya antara lain Islam ditinjau dari berbagai aspeknya tadi, atau bisa judulnya yaitu Islam in Perspective. Ada juga falsafah dan mistisisme dalam Islam. Ada juga teologi Islam, aliran-aliran sejarah, analisa dan perbandingan. Pemikiran Harun Nasution yang pertama yaitu pemikiran teologi rasional. Harun Nasution dikenal dengan pendekatan teologi yang rasional. Ia mengkritik pandangan-pandangan teologis yang dogmatis dan menekankan pentingnya menggunakan akal dalam memahami ajaran Islam. Beberapa poin utama dalam teologi rasional Harun Nasution adalah: 1. Rasionalitas dalam teologi. Yang kedua, kritik terhadap tradisionalisme. Yang ketiga, pengaruh Mu'tazilah. Yang selanjutnya itu pemikiran Harun Nasution yang pluralisme dan toleransi. Harun Nasution juga dikenal dengan pandangannya yang pluralisme dan toleran. Beberapa aspek penting dari pemikiran pluralisme dan toleransi Harun Nasution adalah: 1. Dialog antar agama. Yang kedua, penghargaan terhadap keberagaman. Yang ketiga, keadilan sosial. Yang selanjutnya yaitu pembaharuan hukum oleh Harun Nasution. Metode dan pendekatan dalam pembaharuan hukum Islam. Yang pertama, Harun Nasution menggunakan ijtihad dan rasionalitas, yaitu sangat menekankan pentingnya ijtihad dalam memahami dan menerapkan hukum Islam, sehingga hukum Islam dapat terus berkembang sesuai dengan perubahan sosial dan kebutuhan zaman. Yang poin yang kedua yaitu penggunaan maqasid al-asyariyah, yaitu merupakan konsep yang menjadi salah satu landasan penting dalam pemikiran pembaharuan hukum Islam Harun Nasution. Maqasid al-asyariyah mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Harun berpendapat bahwa penerapan hukum Islam harus selalu mempertimbangkan apakah hukum tersebut dapat mencapai tujuan-tujuan maqasid al-asyariyah. Yang poin yang selanjutnya yaitu integrasi ilmu pengetahuan modern. Harun mendorong integrasi ilmu pengetahuan modern dengan studi hukum Islam. Ia percaya bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memberikan wawasan baru yang membantu dalam proses ijtihad dan pembaharuan hukum. Mungkin cukup di situ, bisa dilanjutkan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan untuk melanjut tokoh pembaharuan Islam selanjutnya, yaitu Nurcholish Madjid atau dikenal sebagai Cak Nur. Biografi. Pertama, Nurcholish Madjid atau Cak Nur yang lebih dikenal dengan sebutan Cak Nur tadi adalah salah satu seorang pemikir Islam yang paling berpengaruh di Indonesia. Ia dikenal dengan ide-ide pembaharuan yang mengedepankan modernisasi, pluralisme, dan inklusivitas dalam Islam.
Pendidikan awal Cak Nur dimulai ketika di Madrasah Ibtidaiyah, sebuah sekolah dasar yang berbasis agama di bawah langsung asuhan oleh ayahnya. Kemudian melanjutkan ke pendidikan menengah. Setelah itu melanjutkan studinya ke Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Kemudian pada tahun 1970, Nurcholish mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi di Universitas Chicago, Amerika Serikat. Setelah menyelesaikan pendidikannya, beliau kembali ke Indonesia dan bergabung dengan IAIN Jakarta sebagai dosen. Di sini, ia mengajar berbagai mata kuliah yang berkaitan dengan studi Islam, termasuk filsafat Islam, teologi, mata kuliah yang berkaitan dengan studi Islam, termasuk filsafat Islam, teologi, dan sejarah pemikiran Islam. Nurcholish Madjid adalah sebuah penulis yang produktif yang menghasilkan banyak karya ilmiah dalam bentuk buku, artikel, dan esai. Beberapa karya pentingnya adalah pertama, Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan. Kemudian ada Pintu-pintu menuju Tuhan, Cita-cita politik Islam era reformasi. Kemudian pemikiran apa saja yang diusung oleh beliau? Yang pertama ada sekularisasi, kemudian ada desakralisasi politik, kontekstualisasi agama. Kemudian pemikiran yang diusung kembali adalah pluralisme. Ia percaya bahwa Islam memiliki sifat yang inklusif yang memungkinkan keberagaman diakui dan dihargai. Adanya dialog antar agama, kemudian Islam yang inklusif. Kemudian pemikiran selanjutnya adalah demokrasi. Ia berpendapat bahwa demokrasi adalah sistem politik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ia melihat demokrasi sebagai cara mewujudkan keadilan sosial dan partisipasi rakyat dalam pemerintah, yaitu adanya keadilan sosial, partisipasi rakyat. Kemudian ada modernisasi Islam. Nurcholish Madjid menekankan pentingnya modernisasi dalam pemahaman dan praktik Islam, adanya reinterpretasi teks agama, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Kemudian apa saja sih pembauran hukum Islam yang dibawa oleh Nurcholish Madjid? Yang pertama adalah konsep pembauran hukum Islam.